Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Lingkar Perempuan. Kita berjumpa lagi dalam channel Lingkar Perempuan yang membahas tentang perempuan, dari perempuan, dan untuk perempuan. Untuk tema kali ini, saya akan membahas tentang kisah pemimpin perempuan di surga. Tema ini saya ambil berdasarkan saran dan masukan dari beberapa sahabat Lingkar Perempuan. Sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini, silahkan subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Setiap muslim pasti merindukan surga, karena itu adalah tempat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya yang terpilih. Rasulullah pernah bersabda, "Diperlihatkan kepadaku bahwa kalian para perempuan adalah penduduk neraka terbanyak." Mengapa bisa demikian? Konon hadis itu muncul karena dalam realitas kehidupan, para perempuan cenderung lebih mudah tergelincir ke dalam perbuatan dosa. Mereka kurang bisa mengekang hawa nafsunya, baik itu nafsu marah maupun nafsu untuk menumpuk harta benda. Dan dengan bekal memiliki daya pikat terhadap laki-laki, mereka pun cenderung mudah jatuh pada kemaksiatan, bahkan tanpa disadarinya. Nauzubillah min dzalik. Sejarah Islam memiliki banyak tokoh perempuan yang kehidupannya penuh dengan hikmah dan amal soleh yang luar biasa. Mereka adalah para muslimah yang mulia yang bisa mempertahankan keimanannya dengan gagah berani, rela memperjuangkan kebenaran dengan tegar, dan menahan penderitaan dengan penuh kesabaran. Dan insya Allah mereka kelak menjadi bagian dari para ahli surga. Amin ya robbal alamin. Rasulullah sendiri adalah orang pertama yang akan masuk surga. Selain itu, sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa perempuan sempurna di dunia ini hanya 4, dan 4 perempuan tersebut akan menjadi para pemimpin perempuan ahli surga di akhirat. Pemuka perempuan ahli surga ada 4: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah binti Muzahim. Hadis riwayat Muslim. Kisah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah istri pertama yang paling dicintai Rasulullah, istri yang paling baik dan memiliki suri teladan yang baik, perempuan salehah yang dikenal sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin dan salah satu pemimpin perempuan surga. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang perempuan agung yang merupakan simbol kesucian, kehormatan, dan ketakwaan dalam dunia Islam. Perempuan ini adalah orang yang kali pertama mengimani ajaran Islam yang dibawa oleh suaminya. Dialah orang yang membenarkan ketika orang lain mendustakan Muhammad. Dialah perempuan yang selalu berada dalam hati Muhammad SAW sekalipun setelah wafat. Khadijah binti Khuwailid dilahirkan pada tahun 68 sebelum Hijriah di sebuah keluarga yang mulia dan terhormat. Ayahnya adalah seorang tokoh pembesar Quraisy yang terkenal kaya, dermawan, sangat mencintai anggota keluarga dan kaumnya, menghormati tamu, serta suka membantu orang miskin. Ia juga termasuk salah satu sahabat kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Ibunya Fatimah binti Zaidah al-Amiriyah. Silsilah ayah ibunya berasal dari keturunan Quraisy yang mulia dan terhormat, dan memiliki kekerabatan yang lebih dekat dibanding istri-istri Nabi Muhammad yang lainnya. Setelah orang tuanya meninggal, Khadijah dan saudaranya mewarisi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian Khadijah mengambil alih bisnis keluarganya itu. Khadijah juga memperoleh peninggalan kekayaan yang banyak dan jaringan perniagaan yang luas dari almarhum suaminya. Khadijah memiliki keahlian dalam berdagang dan sangat sukses mengembangkan usahanya, sehingga ia mengajak beberapa orang untuk turut membantu usaha dagangnya.
Ia menjadi perempuan terkaya di kalangan kaum Quraisy. Setelah ditinggal suaminya, banyak pemuka dan bangsawan Quraisy yang datang melamarnya. Namun, Khadijah menolak lamaran mereka dengan alasan bahwa perhatian Khadijah saat itu sedang tertuju untuk mendidik anak-anaknya, yaitu Halah dan Hindun. Sampai suatu ketika, Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda berkepribadian yang jujur. Ucapannya selalu benar, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Pemuda itu tak lain adalah Muhammad. Khadijah menawari Muhammad untuk membawa barang dagangannya ke Syam, sekarang Suriah. Ia pun memberi gaji yang lebih besar daripada para pegawai sebelumnya. Muhammad pergi memimpin kafilah ke Syam, membawa barang dagangan Khadijah dengan disertai pegawai Khadijah yang bernama Maisyarah. Ketika sampai di Syam, Muhammad berhasil menjual seluruh barang dagangannya dan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Setelah selesai urusannya, mereka pun kembali ke Mekah. Selama perjalanan pulang itu, Maisyarah sering melihat gumpalan awan yang memayungi Muhammad dari panas matahari yang menyengat. Sekembalinya di kota Mekah, Muhammad menyerahkan hasil perniagaannya itu kepada Khadijah dengan keuntungan 2 kali lipat besarnya. Maisyarah pun lalu bercerita kepada Khadijah tentang perjalanan mereka, mengenai keuntungan serta watak dan kepribadian Muhammad. Mendengar dan melihat perangai yang baik, budi pekerti yang luhur, kejujuran dan kemampuan yang dimiliki Muhammad, juga tanda-tanda kenabian seperti yang dikisahkan oleh Maisyarah tersebut, Khadijah pun semakin mengagumi sosok Muhammad. Bahkan kemudian muncul juga perasaan cinta. Kemudian Khadijah pun menyampaikan keinginannya kepada saudara sepupunya yang bernama Warokah bin Naufal untuk meminangnya. Warokah adalah sanak keluarga Khadijah yang tertua. Pendek kata, ia pun mengutus seorang sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munayyah untuk menemui lelaki istimewa itu. Nafisah binti Munayyah itu menyampaikan pesan Khadijah kepada Muhammad. "Wahai anak pamanku, sesungguhnya aku tertarik kepadamu karena kekerabatanmu, kemuliaan yang engkau miliki di kalangan kaummu, jiwa amanahmu, baik budi bahasamu, dan kejujuran tutur katamu." Melalui perantara utusannya itu, Khadijah pun menawarkan dirinya kepada Muhammad untuk dilamar dan dinikahinya. Berdasarkan pesan Khadijah melalui Nafisah itu, Muhammad kemudian menemui pamannya Abu Thalib dan meminta nasihat dari beliau. Mendengar kabar menggembirakan itu, Abi Thalib pun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya itu dan ia pun berkata, "Sesungguhnya ini adalah rizki yang Allah limpahkan untukmu, wahai Muhammad." Kabar bahagia itu pun disampaikan kepada Amr bin Asad, paman Khadijah. Kemudian diundanglah seluruh pemuka dan bangsawan Mekah untuk menghadiri akad nikah yang penuh berkah tersebut. Tibalah hari suci yang dinantikan. Dengan mas kawin 20 ekor unta, Muhammad menikah dengan Khadijah pada tahun 595 Masehi. Akad pernikahan berlangsung dengan wali dari Khadijah adalah pamannya Amr bin Asad dan Warokah bin Naufal, dan dari pihak keluarga Muhammad diwakili oleh Abu Thalib dan Hamzah. Saat itulah terjadi akad nikah yang telah mempersatukan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah sebagai suami istri. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Bagi keduanya, perbedaan rentang usia yang cukup jauh dan harta kekayaan yang tidak seimbang di antara mereka bukanlah masalah, sebab pernikahan mereka dilandasi oleh cinta yang tulus. Melalui pernikahan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan dan kemuliaan kepada mereka. Dari pernikahannya dengan Muhammad, Khadijah dikaruniai 6 orang anak, meskipun usianya pada saat itu sudah 40 tahun. Keenam anak itu terdiri atas 2 orang putra dan 4 orang putri. Anak pertama bernama Qasim, sehingga Muhammad mendapat julukan Abu Qasim.
Putra kedua bernama Abdullah yang diberi nama panggilan At-Thahir dan At-Thayyib karena dilahirkan setelah kedatangan Islam. Kedua putra ini meninggal dunia ketika masih bayi. Anak yang ketiga bernama Zainab. Anak keempat dan kelima adalah dua orang putri yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sedangkan anak yang bungsu adalah Fatimah Az-Zahra. Setelah menikah, Khadijah dan Muhammad merasakan kedamaian dan ketentraman hidup dalam makna yang sebenarnya. Khadijah mencintai Muhammad dengan seluruh perasaannya. Cinta kepada suaminya yang mulia, yang memiliki akhlak mulia yang tercermin dalam setiap perilakunya. Setelah sekian lama membina rumah tangga dan bergaul dengannya, Khadijah bertambah yakin bahwa suaminya itu adalah orang yang paling pantas mengusung risalah dan membangkitkan umatnya dari keterpurukan dan paganisme jahiliyah. Khadijah memiliki sifat yang ulet, cerdas, dan penyayang. Sebelum kedatangan Islam pun Khadijah sudah memiliki budi pekerti yang tinggi, kedudukan yang mulia di tengah kaumnya, kesucian diri dari noda-noda paganisme pada zaman jahiliyah, sehingga tak heran bila masyarakat setempat memberinya julukan At-Thahirah, seorang perempuan yang suci. Khadijah telah menyediakan rumah yang nyaman dan tentram sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul. Khadijah selalu berusaha menyediakan setiap kebutuhan dan sarana yang dapat memberikan ketenangan dan kesenangan kepada Muhammad. Ia tidak pernah ragu merelakan hartanya untuk digunakan oleh Muhammad, sehingga ia benar-benar menyerahkan seluruh emosi, perasaan, dan hartanya hanya kepada suaminya tercinta. Dan ia pun selalu berusaha menyukai orang yang disukai oleh suaminya dan sangat menghormati orang yang menghormati suaminya, sehingga Muhammad pun menjadi seorang suami yang senang dan bahagia. Pada malam Lailatul Qadar, saat turun wahyu pertama di Gua Hiro, Muhammad sangat ketakutan. Saat fajar menjelang, Muhammad pun bergegas pulang ke rumahnya. Pada istrinya, Muhammad menceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro dengan suara yang terputus-putus dan badannya menggigil ketakutan. Sontak saja Khadijah segera mendekapnya dengan erat, menghibur dan menenangkannya. Ya Abul Qasim, Allah melindungimu. Tenangkan dan mantapkanlah hatimu. Demi Allah, aku berharap engkau akan menjadi nabi bagi umat ini. Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah orang yang menjaga silaturahmi, selalu berkata benar, sanggup menghadapi kesukaran, hormat kepada para tamu, dan menolong orang-orang dalam kebenaran. Sikap mulia Khadijah ini lantas dikomentari oleh Aisyah Abdurrahman seperti berikut. Adakah seorang perempuan selain Khadijah yang sanggup memberi suasana yang kondusif bagi Rasulullah untuk melakukan renungan yang panjang dan sanggup mengorbankan apa saja yang dimilikinya dengan bentuk pengorbanan tingkat tinggi sehingga beliau benar-benar siap untuk menerima risalah dari langit. Setelah menenangkan suaminya, Khadijah pun segera menemui Waraqah bin Naufal untuk menanyakan apa yang dialami oleh suaminya di Gua Hiro. Waraqah menyambutnya dengan sangat antusias mendengarkan kisah Khadijah tentang suaminya. Wajah Waraqah tampak berseri-seri sesaat setelah Khadijah selesai bercerita. Dengan semangat ia berkata, Maha suci demi Tuhan yang menentukan hidup dan matiku. Jika engkau percaya wahai Khadijah, yang datang kepada Muhammad itu adalah malaikat terbesar yang dahulu pernah datang kepada Musa dan Isa. Suamimu adalah nabi bagi umat ini. Katakan padanya hendaknya ia tetap tabah dan tegar. Selesai mendengarkan penyertaan dari Waraqah tersebut, Khadijah tampak sangat bahagia. Ia pun segera meminta diri kepada Waraqah untuk memberi tahu suaminya tentang penjelasan Waraqah itu. Saat tiba di rumah, dilihatnya Muhammad masih tertidur. Khadijah pun tidak membangunkannya. Ia hanya duduk di pembaringan suaminya sambil menunggunya terbangun. Tidak lama kemudian Muhammad bergerak, keringat dingin membasahi wajahnya, nafasnya terengah-engah. Muhammad pun membuka mata dan terbangun dari tidurnya. Muhammad terlihat seperti sedang mengingat kalimat yang tidak boleh dilupakannya. Ternyata saat itu Rasulullah sedang menerima wahyu ilahi yang kedua, yaitu kitab surat Al-Mudaththir 1-7. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan untuk kaummu.
Dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Rasulullah pun berkata, Khadijah, habislah sudah waktu untuk tidur dan beristirahat. Baru saja malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Allah memerintahkanku untuk memberi peringatan kepada umat manusia dan mengajak mereka untuk sujud dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah gerangan yang bisa aku ajak, dan siapa pula yang akan menerima ajakanku? Pada detik itu juga Khadijah tanpa menyimpan keraguan sedikit pun menyatakan diri menerima ajakan suaminya, menerima risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa suaminya. Betapa bahagia, senang dan tentram hati dan jiwa Rasulullah mendengar sambutan istrinya yang langsung mengakui dan membenarkan ajakannya. Khadijah pun menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan kerasulannya langsung di hadapan suaminya sendiri. Khadijah meyakini seruan suaminya dan menganut agama yang dibawanya sebelum diumumkan kepada masyarakat luas. Itulah langkah awal Khadijah dalam menyertai suaminya dalam berjihad di jalan Allah dan turut serta menanggung pahit getirnya gangguan dalam menyebarkan agama Allah. Khadijah tetap tampil mendampingi Rasulullah dengan penuh kasih sayang, cinta dan kelembutan. Wajahnya senantiasa membiaskan keceriaan dan dari bibirnya meluncur kata-kata yang menguatkan. Bersama Rasulullah, Khadijah turut menanggung kesulitan dan kesedihan, sehingga tidak jarang ia harus mengendapkan perasaan agar tidak mengekspresikan pada muka dan mengganggu perasaan suaminya. Yang keluar adalah tutur kata yang lemah lembut sebagai penyejuk dan penawar hati. Khadijah adalah tempat berlindung bagi Rasulullah. Khadijah tidak lagi memperhitungkan harta bendanya yang habis digunakan dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Kehidupan Khadijah sangat jauh dari kehidupan sebelumnya yang selalu bergelimang dengan harta kekayaan, kemakmuran, dan ketinggian derajat. Khadijah rela didera haus dan lapar dalam mendampingi Rasulullah. Ia sangat yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Setelah berakhirnya pemboikotan, Khadijah sakit keras akibat beberapa tahun menderita kelaparan dan kehausan. Semakin hari kondisi kesehatannya semakin memburuk. Setelah sakit yang tidak terlalu lama, akhirnya pada usia 65 tahun wafatlah Khadijah. Tepatnya pada 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau tahun 619 Masehi. Beliau dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun. Peristiwa wafatnya Khadijah sungguh sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu, apalagi Abu Thalib juga meninggalkannya. Dengan wafatnya dua orang yang dicintai Rasulullah, maka tahun itu kemudian disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Keistimewaan dan sifat teladan Khadijah yaitu Khadijah lahir dari keluarga revolusioner. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayahnya tidak melakukan kebiasaan umumnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Beliau memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang terbaik untuknya. Khadijah memiliki karakter unggul yang telah terlihat sebelum menjadi istri Rasulullah. Khadijah tidak ikut menyembah berhala. Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah perempuan pertama yang dinikahi Nabi Muhammad dan beliau tidak menikah dengan siapapun kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Khadijah adalah perempuan yang sangat dicintai dan dihormati oleh Rasulullah. Bahkan setelah Khadijah tiada, Rasulullah selalu menyebutnya dan dalam setiap kesempatan dan tidak bosan-bosan memujinya, sehingga Aisyah pun cemburu terhadapnya. Muhammad tidak pernah berselisih dengan apa yang dikatakan Khadijah, terutama pada saat sebelum wahyu turun. Peran Khadijah terlihat dari kematangannya ketika menenangkan Nabi Muhammad kala wahyu pertama turun. Kecerdasan dan kepekaan Khadijah terlihat pada saat ia langsung membawa Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Itu merupakan keputusan brilian untuk satu hal yang mendesak dan harus cepat diselesaikan.
Iman Khadijah kuat dan ilmunya mendalam. Ia begitu istimewa karena memiliki kehormatan, kedudukan yang tinggi, keimanan sejati, berjiwa besar, dan perilaku yang suci, sehingga mendapat julukan atau hiroh atau perempuan yang suci. Khadijah selalu melapangkan hati dan menghilangkan kesedihan Rasulullah. Hal ini muncul dari keimanan yang dalam, pemikiran yang cermat, serta pemahaman yang baik. Tentang keimanan Khadijah, Rasulullah pernah bersabda, Allah tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia telah beriman kepadaku ketika orang lain kufur, mempercayaiku ketika orang lain mendustaiku. Ia memberikan hartanya kepadaku ketika tidak ada orang lain yang membantuku. Dan Allah juga menganugerahi aku anak-anak melalui rahimnya, sementara istri-istriku yang lain tidak memberiku anak. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tabrani. Khadijah adalah orang pertama yang mendapat salam dan berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah dijuluki Ummul Mukminin yang paling utama dibanding istri Rasulullah lainnya, karena beliau merupakan perempuan pertama yang beriman, yang berjuang bersamanya, yang selalu menemaninya pada saat suka maupun duka. Dialah yang menenangkan dan meneguhkan hati Nabi tatkala beliau menghadapi siksaan dan kezoliman kaum Quraisy. Khadijah juga melahirkan putra-putri Rasulullah kecuali Ibrahim. Khadijah adalah orang pertama yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya beserta ajaran-ajarannya. Khadijah adalah orang pertama yang sholat bersama Rasulullah. Khadijah adalah perempuan pertama di antara para istri Nabi yang mendapat berita dijamin masuk surga. Khadijah adalah perempuan pertama yang masuk kategori sidik yang membenarkan risalah Nabi. Kekuatan ekonomi Khadijah dan terah luhur Arab Quraisy berdampak pada kehidupan Nabi Muhammad dan Khadijah. Independensi ekonomi menjadikan posisi keduanya kuat secara kultural dan politik. Dunia perdagangan Khadijah merupakan tempat Muhammad membangun jaringan, relasi, dan mengumpulkan informasi, bukan hanya terkait kondisi Arab dan sekitarnya, sampai negeri-negeri jauh di luar daratan Arab. Hal ini turut membentuk Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, sekaligus seorang pemimpin, panglima perang dan negarawan yang sukses dan berparadigma luas. Khadijah mendapat kain kafan khusus dari malaikat Jibril. Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran Islam. Khadijah yang awalnya kaya, akhirnya miskin, hingga tak punya kain kafan untuk membungkus mayatnya jika meninggal. Saat itu dikisahkan, Khadijah meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad sebagai kain kafan. Namun sorban tersebut urung digunakan karena Khadijah menerima kain kafan yang dikirim malaikat Jibril. Khadijah adalah orang pertama yang kuburannya dipersiapkan oleh Rasulullah. Beliau turun ke liang lahat dan dengan tangannya sendiri memasukkan jenazah Khadijah. Khadijah adalah perempuan yang pintar, ulet, mandiri, setia, teguh pendirian, berbudi luhur, selalu menghormati orang lain, penyayang, dermawan, dengan secara rela berkorban, secara total menyerahkan seluruh emosi, perasaan, dan hartanya kepada suaminya demi tegaknya Islam. Subhanallah, begitu banyak keistimewaan dari Khadijah. Semoga kita bisa meneladaninya. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.